Assalamualaikum kalau apa kabar udah lorong? Aman? Ai lapang Kabar kriminal sepekan, dengar lagi kita cerita ke. Dengar sampai habis biar ngerti, tidak salah paham. Oke, dak nunggu lama, ini dia berita kita selengkapnya. Polrestabes Palembang berhasil ningkep 2 pelaku pengeroyokan driver taksi online. Dari hasil interogasi polisi sama tersangka, gawe aniaya keroyokan ini motifnya asmara. Asak bae marah-marah. Aku kira motif kotak-kotak. Kalau main keroyok, pacak kalau lo, kecil rasan. Tidak butuh waktu lama, Polrestabes Palembang berhasil menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap driver taksi online bernama Indra di Mapolrestabes Palembang. Motif penganiayaan yang dilakukan pelaku berinisial AS dan R ini bermotif asmara. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anum Setiaji mengatakan penganiayaan terjadi saat pelaku berinisial AS melihat mantan istrinya bersama laki-laki lain, yakni korban, berada di dalam mobil. Amarah semakin memuncak setelah sebelumnya mantan istri tersangka tidak mau diajak rujuk. Alhasil saat tiba di lokasi kejadian, pelaku langsung menganiaya korban yang sedang berada di dalam mobil bersama mantan istrinya. Kemudian korban yang panik langsung melarikan diri ke Polrestabes Palembang. Terkait dengan terjadinya penganiayaan di Polrestabes, itu kami luruskan bahwa kejadian ini ada beberapa TKP sebelumnya. Jadi kejadian di latar belakangi oleh motif asmara korban, pekerjaan taksi online mengangkut saksi seorang wanita untuk ke tujuan kafe. Taksi online ini hadir di sana, datang, kemudian terjadi penganiayaan. Kemudian saksi yang merasa ketakutan dan juga korban taksi online ini menyelamatkan diri, melarikan diri ke arah Polrestabes. Begitu juga sampai di Polrestabes. Ini situasi memang belum tahu faktanya, hukumnya seperti apa, konstruksinya, sehingga perlu waktu bagi petugas untuk bisa menelaah kira-kira ini kejadian apa. Oleh karenanya dari hasil ini penyidik sudah berhasil menangkap 4 pelaku dari 6. 2 masih kami lakukan pengejaran dengan beberapa barang bukti kami jadikan disita. Selain mengamankan kedua pelaku, pihaknya juga mengamankan beberapa barang bukti seperti sepeda motor, batu, besi, dan lainnya. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Gawe jahat, nasib apes diterima pembobol ATM Indomaret di Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapo, Banyuasin. Lagi ladas-ladasnya gawe ke aksinya, alarm yang ada di toko itu tahu-tahu nyanyi. Sialnya lagi, alarm itu connect ke HP pegawai toko. Akibatnya, 3 dari 4 bandit ini digaruk polisi. Inilah kalau pikiran pendek, otak buyan, nekat, selesai. 3 dari 4 pelaku pembobol mesin ATM di Indomaret Talang Keramat berhasil diringkus Satreskrim Polres Banyuasin. Aksi kawanan pembobol ini diketahui dari bunyi alarm toko yang terhubung dengan telepon seluler milik pegawai toko. Kapolres Banyuasin, AKBP Dani Sianipar mengatakan kejadiannya sekitar pukul 3:57 dini hari pada akhir pekan kemarin. Para pelaku merupakan komplotan penjahat yang biasanya melakukan aksi pecah kaca. Pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 9 tahun. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP Muhammad Ikang Ade Putra mengatakan pelaku merupakan pemain lama untuk kasus bandit pecah kaca. Namun, untuk kasus pembobolan ATM, para pelaku baru belajar. Adapun teknik pembobolan mesin ATM didapat dari menonton YouTube. Reporter dan juru kamera Budi Alamsa, Palpres.com. Awalnya,
pikiran duo CS kental ini sehat. Niat baik nak lanjut ke usaha jual ayam potong yang sempat tutup lantak kehabisan modal. Cuma itulah, cara cari modalnya nih yang salah. CS 2 ekor ini nekat maling motor untuk boleh modal. Akibatnya, taulah dewek, urusan tambah runyam. Bukannya buka usaha, malah buka kamar. Penjara di kantor polisi. Inilah dua sahabat yang nekat mencuri motor di Sabarjaya, Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyuasin. Dengan wajah tertunduk, kedua sahabat ini hanya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Kapolsek Mariana, AKP Agus Irwantoro. Dari hasil interogasi, motor yang dicuri oleh pelaku untuk modal melanjutkan usaha jual ayam potong. Kedua pelaku diketahui bernama M. Yusuf dan Sultan. Kapolsek Mariana, AKP Agus Irwantoro mengatakan kedua pelaku melakukan aksinya hanya dengan bermodalkan kunci T. Saat menjalankan aksi, warga sempat merekam pelaku dan ditayangkan di media sosial hingga viral. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 unit sepeda motor. Sementara itu, pelaku Yusuf mengaku terpaksa melakukan pencurian untuk mencari modal usaha ayam potong. Reporter dan juru kamera, Kurniawan, palpres.com. Kamu galau pasti setuju kalau ku kata ke otak Darul Kutni asli korengan. Gara-gara keladasan mabuk tua, lanang tik malu, hilang utak ini, megang kemaluan nenek-nenek umur 70 tahun. 70 tahun loh. Kalau aku terpikir baik tak. Akibat gawe sakit ini, Darul jadi bulan-bulanan warga. Darul diajari senam tipis-tipis oleh warga. Darul modal babak belur. Dengan tangan terikat kabel tis, wajah Darul Kutni terlihat babak belur saat dimintai keterangan oleh petugas unit PPA Polrestabes Palembang. Tersangka Darul terpaksa harus berurusan dengan pihak polisi karena diduga sudah melakukan tindakan asusila terhadap nenek berusia 70 tahun. Tersangka sendiri diserahkan warga bersamaan dengan laporan yang dibuat korban. Dalam laporan yang dibuat korban, tersangka nekat memegang kemaluan nenek saat berada di Pasar 10 Ulu Palembang sekitar pukul 11 siang awal pekan kemarin. Saat itu, korban bersama cucunya sedang berada di Pasar 10 Ulu. Di tengah kondisi pasar yang ramai, tersangka dan korban berpapasan, dan seketika itu juga tersangka memegang kemaluan korban dan langsung melarikan diri. Mendapati tindakan asusila tersebut, korban berteriak sehingga warga langsung memukuli tersangka dan diserahkan ke kantor polisi. Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Iren, membenarkan adanya serahan warga terkait tindak pidana asusila. Pelaku melakukan cabut terhadap korban, tepatnya di TKP Pasar 10 dengan cara pada waktu korban datang untuk mengunjungi pasar, pelaku sebagai pekerja kuli di pasar tersebut untuk mengangkut barang melihat korban dan langsung memegang alat kelamin korban, dan sementara pelaku sudah kami amankan berdasarkan laporan dari korban dan diserahkan ke unit PPA Polrestabes Palembang untuk tindak lanjut baik pemeriksaan saksi korban maupun pelaku serta pengumpulan barang bukti dan akan diproses lebih lanjut. Sementara itu, tersangka Darul mengaku tidak sengaja memegang kemaluan korban karena saat kejadian ia berdalih terpeleset dan terpegang kemaluan korban. Saat itu dia mengaku dalam kondisi mabuk tua. Reporter dan juru kamera, Kurniawan, palpres.com. Nah, inilah dia cerita dunia kita. Oke lo, jadilah dulu kabar kita minggu ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok. Tempat kita aman, dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik,
tetap berbuat baik apa baik keadaannya. Jangan semelo, mulut sama hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.